Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-14. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 9, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa,
itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menuju ketenangan dan kelegaan hati. Kelegaan merupakan suasana hati dan pikiran yang membuat orang menjalani hidup secara segar bugar dengan hati yang tenang dan pikiran jernih. Seringkali karena banyaknya kesibukan dan persoalan dalam hidup, orang menjadi letih dan lesu. Keletihan dan kelesuan baik fisik maupun psikis serta mental membuat orang merasa hatinya sesak, jiwanya merana, dan pikirannya kacau bahkan buntu dan lumpuh. Biasanya orang berusaha mencari kesegaran, relaksasi atau ketenangan dengan rekreasi ke pantai, ke gunung atau ke pusat perbelanjaan. Ada juga sekedar ke warung kopi. Di tempat-tempat ini, orang mencari kelegaan dengan beribadat pantai, ibadat padang dan bermain bersama, maupun sekedar minum kopi, makan pisang goreng atau es krim, dan mengobrol dengan teman. Dengan cara itu, orang berharap pulang ke rumah dengan sukacita di hati, ketenangan dalam jiwa, dan kesegaran dalam pikiran. Saudara terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Mengapa Yesus mengundang kita datang kepadanya? Ternyata, dengan datang kepada Yesus, orang dapat belajar mendapatkan ketenangan atau kelegaan yang lestari. Bersama Yesus, tentu saja manusia tidak akan diluputkan dari pergumulan dan beban hidup nyata yang harus dihadapi dan dipikulnya. Tuntutan dan perjalanan hidup bersama Yesus tidaklah lebih mudah dari tuntutan hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Beban dan pergumulan hidup akan tinggal tetap. Namun, bersama Yesus seseorang akan menemukan pengenalan dan pengertian yang baru yang memberinya ketenangan hati dan kelegaan jiwa, serta kejernihan pikiran dalam menjalani hidup. Pemahaman dan pengertian akan makna pergumulan dan beban membuat orang kuat dan bertahan dalam segala keadaan. Dalam terang kehadiran Yesus dan bersama Dia, orang dapat mengenal dan membedakan mana beban yang harus dipikul dan mana yang tidak perlu, mana pergumulan yang harus dijalani, dan mana yang harus ditinggalkan dan dibiarkan berlalu
dan kita harus melangkah di atasnya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Pergumulan hari ini cukuplah untuk hari ini. Demikianlah dalam persekutuan dengan Yesus, beban yang sama yang sebelumnya terasa terlalu berat dan tak tertanggungkan, terasa menjadi lebih ringan. Semuanya dapat menjadi lebih ringan berkat pengenalan yang benar akan kebenaran hidup, tentang asal dan tujuan, serta tuntutannya yang wajar dan benar. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil menunjukkan bahwa Yesus tidak mengenakan beban hidup sebagai paksaan, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan rendah hati dan lemah lembut karena kesadaran, pengertian kehendak hati yang percaya. Orang bersedia memikul beban karena percaya kepada Bapa yang menanggungkan itu demi kebaikan kita. Ia membebankan hal itu karena ingin mendidik kita dan membuat kita sepenuhnya bersatu dengan Dia. Itulah tanda cintanya yang membuat kita menjadi serupa dengan Bapa di surga. Dengan belajar dari Yesus, orang mengenal Bapa dan kehendak serta pikulannya. Menurut Yesus itulah yang membuat seseorang dapat merasa enaklah pikulan yang diletakkan atas bahunya dan ringanlah bebannya. Injil hari ini mengingatkan orang-orang Kristen sebagai kaum yang telah diberi karunia mengenal Bapa dan Putranya. Sebagai kelompok kecil di tengah dunia, mereka dipanggil untuk mengembangkan pengenalan itu dan hidup seturut pengenalan yang dimilikinya. Dengan mengenal Allah sebagai Raja kita dan Yesus sebagai Guru hidup, maka manusia tidak memikul sembarang beban di dalam hidup. Hanya beban yang berasal dari kehendak dan tanda kasih Bapa yang pantas dipikul. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur bersama Yesus, memuji kebijaksanaan Allah Bapa kita yang menganugerahkan kebijaksanaan iman dan kasih-Nya yang membuat kita dapat menanggung beban hidup dengan hati tenang. Dengan datang dan belajar serta percaya pada Yesus, kita dapat menjalani hidup dalam ketenangan dan merasa lega dapat menanggung pikulan hidup bersama Dia. Menurut Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan demikian, hidup kita menjadi pujian bagi keagungan Allah Bapa kita. Bapa dimuliakan ketika kita melakukan pekerjaannya. Kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup, dan hidup manusia adalah mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah yang benar, dan Dia yang diutus Bapa ke tengah-tengah kita. Semoga demikian. Amin.